Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, perkenalkan saya Sukmawati dengan NIM 202405010304. Pada video presentasi ini, saya akan memaparkan materi dari kelompok 1 sampai kelompok 6 yang telah saya rangkum sebelumnya. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat memberikan pemahaman yang baik dan bermanfaat bagi kita semua. Baik, langsung saja. Kelompok 1 A. Pengertian dan ruang lingkup akuntansi manajemen. Adapun pengertian akuntansi manajemen, yaitu akuntansi manajemen adalah cabang dari akuntansi yang berfokus pada penyediaan informasi yang relevan dan berguna bagi manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Adapun pengertian ruang lingkup akuntansi manajemen, yaitu adalah ruang lingkup akuntansi manajemen sangat luas dan mencakup berbagai aspek yang penting dalam pengelolaan organisasi. Berikut adalah beberapa komponen utama dari ruang lingkup akuntansi manajemen. 1. Perencanaan. 2. Pengendalian. 3. Pengambilan keputusan. 4. Evaluasi kinerja. 5. Analisis dan pelaporan. Dan 6. Peran strategis. B. Peranan akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan. Akuntansi manajemen memiliki peranan yang penting dalam proses pengambilan keputusan di organisasi dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan informasi yang efektif. Adapun beberapa peranan akuntansi manajemen sebagai berikut. 1. Penyediaan informasi yang relevan. 2. Analisis biaya dan profitabilitas. 3. Penganggaran dan perencanaan. 4. Pengambilan keputusan berbasis data. Dan 5. Evaluasi kinerja dan umpan balik. C. Rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas akuntansi manajemen. Meningkatkan efektivitas akuntansi manajemen adalah kunci untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok 2, yaitu konsep biaya dan manajemen biaya. Konsep biaya atau cost adalah seluruh pengorbanan sumber ekonomi yang dapat diatur dalam bentuk uang dalam rangka memperoleh sumber ekonomi yang lainnya, seperti barang atau jasa yang akan memberikan manfaat baik sekarang maupun masa yang akan datang. Klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya terbagi menjadi 3, yaitu berdasarkan fungsi. 1. Biaya produksi. 2. Biaya pemasaran. Dan 3. Biaya administrasi dan umum. B. Pengakuan biaya. Dan C. Pengukuran biaya. B. Manajemen biaya. Manajemen biaya merupakan suatu proses sistematis yang bertujuan untuk merencanakan, menganggarkan, mengendalikan, dan mengevaluasi biaya dalam sumber daya. Secara umum, manajemen biaya mencakup 3 kegiatan utama, yaitu 1. Perencanaan biaya. 2. Pengendalian biaya. Dan 3. Evaluasi dan analisis biaya. Baik, saya akan bahas materi dari kelompok 3, yaitu definisi dan pengertian biaya volume atau cost volume profit. Definisi cost volume profit menurut para ahli. Adapun menurut Garrison, Noren, dan Brouwer pada tahun 2018, yaitu cost volume profit atau CAP adalah suatu alat analisis manajerial yang digunakan untuk memahami hubungan antara biaya atau cost, volume penjualan atau volume, dan laba atau profit. Adapun menurut Hansen dan Moden pada tahun 2005, analisis biaya volume laba atau cost volume profit analysis adalah suatu alat yang sangat berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Adapun menurut Charter dan Usri pada tahun 2006, analisis cost volume profit atau CAP adalah model dasar keuangan yang menunjukkan efek perubahan volume penjualan terhadap biaya perusahaan, pendapatan, dan laba. B. Pengertian cost volume profit. Cost volume profit adalah metode analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh volume penjualan dan biaya terhadap laba yang diperoleh bisnis. C. Tujuan cost volume profit. Tujuan utama dari cost volume profit adalah membantu manajemen dalam pengambilan keputusan terkait penentuan harga, volume produksi, serta perencanaan laba. Baik, saya akan membahas materi dari kelompok 4, yaitu A. Pengertian perencanaan laba. Perencanaan laba adalah proses penetapan target keuntungan yang ingin dicapai perusahaan dalam periode tertentu melalui pengendalian pendapatan dan biaya. B. Perencanaan laba jangka pendek. Perencanaan laba jangka pendek biasanya dilakukan untuk periode 1 tahun atau kurang dengan menitik beratkan pada pencapaian target laba melalui pengelolaan biaya dan penjualan.
C. Parameter untuk perencanaan laba jangka pendek. Dalam menyusun perencanaan laba jangka pendek, perusahaan memerlukan parameter. Parameter tertentu diantaranya A. Volume penjualan, B. Harga jual produk, C. Biaya variabel per unit, D. Biaya tetap, E. Margin kontribusi, dan F. Break even point atau BEP. Baik, saya akan bahas materi dari kelompok 5 yaitu pengertian pelaku biaya. Pelaku biaya atau cost behavior adalah pola atau cara biaya berubah sebagai akibat dari perubahan tingkat aktivitas atau volume produksi. Adapun jenis-jenis perilaku biaya. A. Biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tidak berubah meskipun volume produksi berubah dalam jangka waktu tertentu. B. Biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel adalah biaya yang berubah sebanding dengan perubahan volume aktivitas. C. Biaya semi variabel dan semi tetap atau mixed cost. Biaya semi variabel atau biaya campuran adalah biaya yang memiliki unsur tetap sekaligus variabel. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku biaya. Berikut beberapa faktor utama yang memengaruhi perubahan perilaku biaya, yaitu 1. Biaya produksi, 2. Teknologi dan efisiensi, 3. Kebijakan manajemen, 4. Kondisi ekonomi, 5. Skala operasi, 6. Faktor tenaga kerja, 7. Perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah, dan 8. Lingkungan bisnis global. Adapun pentingnya analisis perilaku biaya dalam pengambilan keputusan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa analisis perilaku biaya sangat penting dalam pengambilan keputusan, yaitu 1. Penentuan harga jual produk, 2. Perencanaan laba dan anggaran, 3. Analisis titik impas atau break even point, 4. Pengambilan biaya, 5. Pengambilan keputusan jangka pendek, dan 6. Pengambilan keputusan jangka panjang. Baik, saya akan bahas materi dari kelompok 6 yaitu analisis pengembangan keputusan jangka pendek dalam aspek marketing. A. Konsep keputusan jangka pendek. Keputusan jangka pendek adalah keputusan yang diambil oleh perusahaan atau organisasi untuk periode waktu yang relatif singkat, biasanya berkisar dari harian, mingguan, hingga maksimal 1 tahun. Adapun konsep keputusan jangka pendek adalah keputusan yang diambil oleh manajemen untuk memilih strategi alternatif dalam periode waktu relatif singkat dengan tujuan utama agar keunggulan bersaing jangka panjang dapat tercapai. B. Strategi pengembangan marketing dalam jangka pendek. Strategi pengembangan marketing dalam jangka pendek berfokus pada pencapaian hasil cepat yang dapat meningkatkan penjualan dan visibilitas merek dalam waktu singkat. C. Contoh nyata penerapan keputusan jangka pendek pada bidang marketing. Contoh nyata penerapan keputusan jangka pendek pada bidang marketing biasanya berupa kampanye promosi atau diskon terbatas waktu yang bertujuan meningkatkan penjualan segera. Keputusan jangka pendek di bidang marketing meliputi beberapa hal berikut, yaitu 1. Promo diskon atau flash sale, 2. Penetapan harga khusus maksimum, 3. Kampanye digital singkat atau iklan media sosial, 4. Pemasaran produk limited edition, 5. Penambahan channel distribusi, dan 6. Program cashback atau voucher. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.